Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pastor Samuel Saryarapa kembali menemui keluarga besar Rema. Ya, dalam rangka kita terus merenungkan firman Tuhan, belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena kita tahu firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Adalah penting untuk terus kita merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, dan menjadi pelaku-pelaku yang baik dan hidup di dalamnya. Agar hidup kita semakin nyata sebagai terang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Agar dunia ini penuh kemuliaan Tuhan itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita sebelum merenungkan bersama firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami muliakan, tinggikan dalam nama Yesus. Kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus yang Kau berikan, membuka mata hati kami dan memberikan hikmat dan wahyu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan semakin kami mengerti akan rencana panggilan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah berada pada Yosua pasal yang kedua. Di dalam Yosua pasal yang kedua, saudara-saudara, kita membaca tentang bagaimana Yosua mengirimkan 2 orang pengintai ke Yeriko sebelum mereka menyeberang sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan itu. Nah, dikatakan demikian, saudara-saudara. Yosua bin Nun diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua pengintai ini dikirim oleh Yosua untuk menyelidiki keadaan tanah perjanjian itu, saudara-saudara, saya katakan, dan juga khususnya kota Yeriko. Nah, sampailah mereka, dikatakan, ke rumah seorang perempuan sundal. Jadi saudara, rumah itu kemungkinan adalah bahwa biasanya itu adalah rumah di mana tempat penginapan. Nah, tetapi kemudian bahwa pemilik dari rumah penginapan ini adalah juga seorang perempuan sundal. Artinya rumah itu biasa dipakai bagi orang-orang yang datang untuk tempat menginap. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu dipilih untuk tidak mendatangkan kecurigaan bagi orang-orang. Akan tetapi dikatakan di sini bahwa kemudian mereka ketahuan, saudara-saudara. Nah, ketahuan bahwa ada pendatang dan itu adalah mata-mata. Ya, ayat kedua, kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari, orang Israel, untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Pergi. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke soto rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas soto itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, perhatikan saudara-saudara, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar
bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kami. Ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Sampai di situ, saudara-saudara. Kedua pengintai ini, saudara-saudara, saya katakan lolos. Ya. Oleh karena perempuan yang bernama Rahab, yang kali ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Tentu itu adalah pilihan Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah hikmat dan cara Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari tangan raja dan pasukan Raja Yeriko. Nah, ada banyak hal yang bisa kita belajar di dalam, saudara-saudara, akan kisah tentang pengintai-pengintai ini, kisah tentang Rahab. Tapi mari kita melihat, saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah bangsa itu gemetar, takut, saudara-saudara, karena mereka mendengar tentang siapa Allah Israel, bagaimana Allah mereka menyertai mereka, bagaimana Allah mereka, saudara-saudara, menyatakan kuasa kemuliaannya, bahwa dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab mengakui akan hal itu, dan tentu itu adalah hal yang mereka dengar, bahwa apa yang dikumandangkan oleh bangsa Israel tentang Allah mereka itu terdengar ke seluruh pelosok-pelosok dunia, saudara-saudara, pada masa itu. Setiap bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang mereka lalui itu mendengar, dan akhirnya itu terdengar ke bangsa-bangsa lain. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, membelah laut, menyelamatkan mereka, mengalahkan raja-raja yang kuat pada masa itu. Khususnya raja yang dianggap oleh Yeriko, kota Yeriko dan bangsa Kanaan itu raja yang kuat, yaitu dikatakan di sana, saudara, oleh Rahab sendiri, saudara-saudara, bahwa kedua raja itu, Sihon dan Og, ditumpas. Ya. Bagaimana Mesir mereka taklukkan, kedua raja Amori yang di seberang sungai Yordan, Sihon dan Og, juga ditumpas. Ini membuat mereka tawar hati dan takut, dan semakin yakinlah mereka bahwa Allah Israel ini adalah Allah yang maha kuasa, yang mengendalikan segala sesuatu. Dia Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Karena Allah-Allah bangsa-bangsa pada masa itu, saudara, adalah Allah-Allah yang hanya berkuasa di lokal-lokal tertentu saja. Itu yang mereka anggap Allah. Tetapi Allah bangsa Israel adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Artinya seluruh alam semesta, baik di langit di atas, di bumi di bawah ini, itu dalam kekuasaannya, dalam kendalinya, saudara. Dan bangsa-bangsa lain mendengar, termasuk bangsa Kanaan, kota Yeriko, rajanya dan seluruhnya. Tapi mereka gemetar, takut, saudara-saudara. Nah, ada seorang perempuan di sana yang mendengar, tentunya itu juga mendengar akan berita itu. Tetapi saudara-saudara, dia punya kesempatan ketika datang kedua pria ini, dia tahu ini pengintai. Dia menyelamatkan mereka. Dia menyembunyikan. Tentulah dalam hati dia berpikir, mana tahu saya punya kesempatan, bahwa inilah jalan untuk saya, untuk bisa keluar, untuk menyelamatkan nyawa saya dan keluarga saya, adalah dengan menolong mereka dan membuat, kebiasaan mereka adalah membuat sumpah, saudara-saudara. Dan akhirnya itulah yang terjadi. Kebaikan hati wanita ini, saudara-saudara, ternyata membuahkan hal yang baik dalam hidupnya. Nah, kita membaca bersama-sama bahwa kemudian, saudara, wanita ini menyambut berita itu bukan dengan takut dan gentar seperti orang-orang lain, tetapi kagum. Takutnya itu, saudara, berubah menjadi kagum. Sehingga dia menyelamatkan kedua pengintai itu. Dan dia menyampaikan kepada kedua pengintai itu bahwa negeri mereka ini pasti akan menjadi milik mereka.
Karena apa yang Allah mereka perbuat adalah sungguh di luar daripada kemampuan siapapun. Dan adalah mustahil untuk kami bisa, bangsa-bangsa untuk bisa mengalahkan apa yang dimiliki oleh bangsa Israel. Dan dia menyampaikan bahwa dia mengakui, saudara, bahwa Allahmu itu, Tuhan Allahmu itu adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Pengakuan Rahab ini, saudara, adalah tanda bahwa telah terbangun satu kepercayaan iman di dalam dia ketika mendengar. Berubah, saudara, menjadi sebuah kekaguman, takut. Takut akan Allah yang dimaksud dalam Alkitab, saudara, bukan takut dan gemetar seperti orang-orang di Yeriko atau tanah Kanaan yang mendengar itu, atau bangsa-bangsa lain. Tetapi yang dimaksudkan takut akan Tuhan di sini, saudara, adalah mulai muncul kepercayaan dan kekaguman, kehormatan yang khusus terhadap Allah. Allah membangun itu dari pendengaran akan firman, akan kebenaran tentang Allah yang didengar oleh Rahab, saudara-saudara. Dan akhirnya, saudara-saudara, dibuatlah perjanjian bahwa mereka akan bebas dan selamat, tetapi berjanji bahwa kalau nanti mereka merebut kota itu, saudara, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa mereka, Rahab berkata bahwa biarlah mereka bersumpah dulu bahwa mereka tidak akan diapa-apakan. Terjadi kesepakatan. Semua yang ada dalam rumah Rahab tidak akan diapa-apakan. Kalaupun terjadi sesuatu, kedua pengintai berkata, kami yang akan bertanggung jawab atas itu semua. Terjadi kesepakatan itu, saudara. Dan akhirnya bahwa kedua pengintai ini, saudara, kemudian meninggalkan tempat itu dan pulang melaporkan apa yang mereka dapatkan di kota Yeriko khususnya. Ya. Bagaimana orang-orang di sana sudah kecut dan tawar hati. Bagaimana orang-orang di Yeriko itu dan Kanaan sekelilingnya sudah ketakutan dan tahu bahwa mereka pasti akan kalah, bahwa tanah mereka akan direbut. Saudara-saudara. Ya. Tuhan bekerja di luar dari apa yang mereka pikirkan. Dan di sini kita kembali melihat, saudara-saudara, bahwa Tuhan ketika berkarya, ketika bekerja, saudara-saudara, itu tidak setengah-setengah. Dia menuntaskan. Dan benar, perjanjian itu, saudara, akan menjadi sebuah kenyataan kemudian. Tapi yang menjadi sorotan utama kita di sini adalah Rahab. Rahab, saudara-saudara, mengakui keberadaan tentang Allah Israel. Rahablah, saudara-saudara, yang telah dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, kemudian. Perempuan sundal, perempuan yang dianggap sampah masyarakat, perempuan yang dianggap hina pada masa itu, saudara-saudara, yang tidak punya harga di tengah masyarakat pada masa itu, saudara. Dianggap wanita yang tidak punya nilai, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menyelamatkan Rahab. Tuhan memberikan kasih karunia kepada Rahab. Gambaran buat kita, saudara, bahwa kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, anugerah Tuhan kepada setiap orang yang merasa hidupnya tak berharga, merasa hidupnya tidak bernilai, yang merasa hidupnya bahwa dia dikuasai oleh dosa dan dia tidak tahu jalan keluar dari dosa. Tentunya hanya satu, saudara-saudara, yang menjadi jalan keluar kita dari dosa adalah Allah. Karena hanya Allah yang tidak berdosa. Dan yang paling menentukan di sini, saudara-saudara, dalam perjanjian, dalam sumpah itu, adalah ketika dia melepas kedua pengintai itu, saudara. Ya. Ayat 18. Sesungguhnya apabila, kata pengintai itu, ketika mereka sudah diturunkan dari tembok itu, tembok Yeriko, karena rumah atau tempat penginapan itu, saudara, rumah Rahab itu berada di pinggir tembok Yeriko, dia menurunkan mereka dengan tali kirmizi.
Dia berkata begini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela, tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Apa yang menjadi saudara-saudara titik keselamatan bukan masalah ikatan sumpah mereka, tetapi yang menentukan adalah tali kirmisi yang tergantung di tembok itu, saudara. Dan ini adalah, saudara-saudara, tali kirmisi adalah, saudara-saudara, di dalam Alkitab kita tahu bahwa ada banyak lambang-lambang dibuat tentang penyelamatan itu melalui Yesus Kristus nantinya. Dan tali kirmisi yang adalah lambang, saudara-saudara, daripada Kristus dan darahnya. Di mana di sini kirmisi yang berwarna merah itu, saudara? Tali itu. Itulah yang menentukan nanti dia selamat atau tidak. Ketika Yeriko direbut, saudara, kalau ada tali itu, kirmisi itu, maka akan terjadi bahwa mereka diselamatkan. Tetapi kalau tidak ada, perjanjian batal. Tali kirmisi yang tergantung. Dan ini menggambarkan kepada kita, saudara-saudara, kita mengingat bahwa yang bisa menghapus dosa, yang bisa membuat semua kehinaan, yang bisa membuat semua harga rendah, harga diri yang begitu rendah, yang bisa membuat semua, saudara-saudara, dosa-dosa diselesaikan, hanyalah di dalam Allah, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, yang tergantung, saudara, di salib itu, dan darah yang tercurah yang merah itu dari sana, saudara. Dan itulah yang membasuh dari dosa. Darah Kristus yang tercurah, Kristus yang mati tersalib, Kristus yang mengorbankan dirinya untuk kita, dan oleh darahnya kita disucikan, saudara-saudara. Dan itulah jalan keselamatan. Itulah jalan mengangkat hidup untuk menjadi mulia, menjadi berharga, dan sangat dikasihi oleh Allah. Adalah melalui kematian Kristus dan darah yang tercurah. Darah Yesus, saudara-saudara, itulah satu-satunya. Karena darah itu tidak mengandung akan dosa, karena dia Allah. Hanya dia yang bisa menghapus dosa manusia. Dan sekali dia hapus, maka itu berlaku untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Rahab menerima itu, saudara. Rahab diubah masa depannya. Dari yang tidak punya masa depan, dari yang harusnya binasa oleh karena Yeriko dihancurkan dan dibinasakan semua orang, saudara. Tetapi karena adanya tali kirmisi yang tergantung, adanya, saudara-saudara, darah yang membasuh hidup dari dosa, maka dia menjadi punya masa depan yang gilang gemilang. Dia selamat, dia hidup dan keluarganya, saudara-saudara, dan semua kaumnya yang ada di dalam rumah itu. Dan kemudian, saudara, kita membaca di dalam Injil Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus, saudara-saudara. Di sana dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 dicatatkan nama Rahab, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Perempuan sundal, perempuan berdosa yang adalah lambang manusia berdosa, saudara, yang harus binasa, yang harus, saudara-saudara, ditiadakan, dibinasakan, mati, saudara-saudara, untuk selamanya. Tetapi diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Dan ini adalah gambaran, saudara-saudara, daripada manusia yang hanya bisa diselamatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Rahab melambangkan hidup manusia yang harus binasa, tetapi mendapat anugerah Allah dengan tali yang tergantung. Saudara-saudara, tali kasih yang mengikat kembali, menghubungkan kembali saudara-saudara yang tadinya putus hubungan itu dengan Allah, kemudian diikat kembali dengan tali kasih Kristus oleh darahnya yang menghapus dosa, yang telah memutuskan hubungan dengan Allah itu tadi, disambung kembali. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehina apakah hidupmu yang kau rasa hari ini? Sekuat apakah yang kau rasa akan dosa menguasai engkau hari-hari ini, saudara?
Sehebat apakah engkau merasa dirimu begitu tidak berharga, saudara? Serendah apakah engkau rasa dirimu hari-hari ini kau tidak bernilai engkau rasa? Tidak ada jalan lain buatmu, saudara-saudara, selain bahwa pengharapan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus ada masa depan yang baru. Di dalam Yesuslah, saudara-saudara, ada masa depan yang pasti dan cerah. Masa depan baik berada di bumi ini, maupun masa depan akan kekekalan yang pasti bersama Tuhan di dalam surganya kelak, hanya di dalam Yesus. Karena tidak ada kitab dan tidak ada orang yang pernah berani seperti Yesus berkata. Karena dia punya dasar mengatakan itu, saudara. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai ke rumah Bapanya di surga selain melalui Yesus. Orang boleh berkata banyak jalan. Orang boleh berkata banyak jalan ke Roma. Itu ke Roma. Tapi ke surga, orang hanya meraba-raba berkata, mudah-mudahan lewat ini, lewat itu. Tetapi Alkitab memberi kepastian. Yesus berkata, tidak ada jalan lain selain aku. Dia berkata, akulah jalannya. Dan dia berkata, akulah kebenaran itu. Yang bisa membenarkan orang yang tidak benar. Yang menguduskan orang yang tidak kudus. Dan membawanya kepada Allah. Karena dia sudah dibenarkan, dikuduskan, dia layak untuk datang kepada Allah, saudara-saudara. Dan dia berkata, akulah hidup. Dia bukan hanya memberi hidup di dunia ini, saudara. Hidupnya untuk kita dapat hidup seperti Rahab, dimuliakan, diangkat, menjadi punya harga diri, saudara. Menjadi orang-orang yang berbahagia di tengah-tengah situasi yang ada di dunia ini. Karena dia tahu dosanya diampuni, saudara-saudara. Tetapi lebih daripada itu, hidup di sini adalah hidup kekal. Hidup untuk selama-lamanya, sebuah kepastian bersama Tuhan di dalam kerajaannya di surga. Seluruh Alkitab mencatat, saudara, bahwa kepastian itu ada di dalam Yesus. Alkitab tidak pernah ragu-ragu. Alkitab tidak pernah berkata tentang mudah-mudahan. Tetapi Alkitab bicara tentang kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus, Kisah Rasul 4:12 berkata, dan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, apakah engkau merasa hidupmu tidak punya harapan? Apakah engkau merasa masa depanmu suram? Apakah engkau takut dengan masa depanmu? Karena mungkin engkau merasa engkau orang berdosa. Engkau merasa bahwa engkau tidak berharga hidupmu. Engkau merasa hina oleh dosa-dosamu. Saya beritahu hari ini, saudara. Rahab juga mengalami hal itu. Dan dia tahu dia akan binasa. Tetapi saudara-saudara, ketika dia mengakui akan Allah Sang Pencipta dan mengakuinya sebagai Allah langit di atas dan bumi di bawah, Allah Israel itu, saudara, maka dia selamat. Dan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Dialah Allah itu, saudara-saudara, yang di dalamnya, saudara-saudara, ada pengharapan. Dialah pengharapanmu. Kalau engkau merasakan semua yang dirasakan Rahab tadi, dan merasakan mengalami seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, semua hal itu pengharapan ada di dalam Yesus Kristus. Buka hatimu, akui dia, bahwa dialah Allah, dialah Tuhan. Maka saat itu juga kata firman Allah, engkau selamat. Puji Tuhan. Kau buka hati dan katakan, Yesus, aku tahu engkau Allah. Engkau Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Engkau menebusku dengan darah-Mu yang kudus. Kau mengampuniku dan aku mengakui Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah Allahku. Buka hatimu dan katakan, saudara, berdoa. Engkau diselamatkan hari ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Katakan, saudara. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau selama ini merasa tertuduh, engkau selama ini merasa, saudara-saudara, tidak berharga, engkau merasa selama ini ada dosa-dosa yang selalu mengikat dan menuduh engkau, hari ini
Saya mau katakan kepada saudara, bahwa itu sudah diselesaikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Jangan biarkan iblis menuduh engkau. Katakan, Tuhan terima kasih. Darah-Mu sudah menyucikan. Engkaulah kebenaranku. Engkaulah kekudusanku ya Tuhan. Yang boleh menjadi pembelaku di hadapan Allah di surga. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau selamat. Puji Tuhan saudara-saudara. Kiranya anugerah Tuhan terus berlimpah atas hidup saudara. Dan percayalah, keputusan-keputusan yang saudara buat untuk percaya, mengikut, dan semakin dekat dengan Yesus pada hari ini saudara, mempengaruhi seluruh masa depanmu, anak cucumu yang akan datang. Diberkati dan menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengakuan-pengakuan, permohonan-permohonan anak-anak-Mu hari ini Engkau sudah jawab. Dan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudara dalam hidupmu yang dipulihkan, direstorasi di dalam Yesus Kristus. Saya Pastor Samuel Asaria Rapa menyampaikan salam restorasi.